Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pembahasan kali ini mengenai instrumentasi dalam konseling 1. Mata kuliah ini berbicara tentang kegiatan pendukung BK, yaitu salah satunya adalah instrumentasi. Di mana ada beberapa kegiatan pendukung BK, ada himpunan data, konferensi kasus, alih tangan kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan. Pada pembahasan kali ini kita hanya terfokus kepada instrumentasi dalam konseling. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian instrumentasi, tujuan instrumentasi, bentuk dari instrumen yang digunakan pada instrumentasi, dan penggunaan hasil instrumentasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, guru BK atau guru bimbingan dan konseling memberikan pelayanan kepada peserta didik. Guru bimbingan dan konseling berperan sebagai wadah dalam tempat membantu penyelesaian permasalahan peserta didik. Bagaimana juga guru bimbingan dan konseling memiliki peran mengembangkan aspek-aspek yang ada pada peserta didik. Jadi, kedudukan konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen pelayanan kepada peserta didik itu adalah mendukung perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Dan juga konselor ini atau guru BK memberikan pelayanan kepada peserta didik ini secara menyeluruh. Nah, untuk dapat melaksanakan itu, perlu adanya pelaksanaan instrumentasi terhadap kondisi individu peserta didik maupun lingkungannya. Itu hal yang menjadi dasar kenapa instrumentasi ini perlu. Karena untuk mengetahui bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana kondisi lingkungannya, sehingga nanti konselor ini bisa melaksanakan pelayanan dengan maksimal, bisa memberikan bantuan penanganan permasalahan siswa dengan maksimal. Yang akan diinginkan setelah mendapatkan video ini atau mengikuti perkuliahan secara daring ini, saudara nanti diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari instrumentasi. Dan juga nanti mampu memahami dan menjelaskan tentang tujuan instrumentasi. Selanjutnya juga mampu memahami dan menjelaskan bentuk instrumen dalam kegiatan instrumentasi. Yang keempat, diharapkan nanti setelah mengikuti ini saudara mampu memahami dan menjelaskan penggunaan hasil instrumentasi tersebut. Oke, kita masuk kepada pembahasan instrumentasi itu apa. Jadi, instrumentasi itu adalah suatu kegiatan dengan menggunakan instrumen untuk mengungkap suatu kondisi tertentu. Jadi, instrumentation is activity using an instrument to reveal a certain condition. Ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling menggunakan instrumen untuk mengungkap kondisi tertentu. Itu bisa kita lihat atau pernah mungkin sudah mengalami di sekolah. Ketika guru BK memberikan instrumen. Instrumennya berupa apa? Mungkin ada selembaran-selembaran yang harus diisi atau pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa, dan itu yang diisi itu bersifat bagaimana mengetahui keadaan diri siswa. Bisa jadi mungkin biodata diri atau pertanyaan-pertanyaan yang mengukur bagaimana kondisi diri. Nah, itu semua untuk mengungkap kondisi tertentu oleh si siswa. Itu adalah namanya kegiatan instrumentasi. Kegiatan instrumentasi ini meliputi dua area. Pertama itu lingkungan. Lingkungan ini terkait dengan kegiatan identifikasi. Kegiatannya berupa identifikasi ataupun harapan sekolah dan orang tua, bahkan sarana dan prasarana. Itu yang dilihat dari segi aspek lingkungan.
Aspek kedua, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini menyangkut karakteristik peserta didik, baik dari aspek fisik, kebiasaan belajar, minat, masalah yang dialami, kepribadian, serta tugas-tugas perkembangannya. Dan beberapa hal lain yang perlu diungkap dari kebutuhan peserta didik. Itu adalah area yang meliputi dari kegiatan instrumentasi ini. Instrumentasi ini ada dua jenis. Pertama, jenisnya bersifat tes. Bersifat tes ini mengukur apa yang seharusnya. Ada beberapa instrumen tes, SPM, APM, GPM, atau EPPS, atau bahkan KUDER, atau instrumen-instrumen pengukur psikologi yang lain. Jadi, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang siswa asuh ataupun klien. Dan itu merupakan bagian dari instrumentasi bimbingan dan konseling. Nah, ketika guru BK menyebarkan suatu lembar SPM atau lembar APM, itu sudah merupakan kegiatan instrumentasi namanya. Nah, ada namanya instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini mengukur apa adanya ya. Jadi, kamu kurus atau saudara kurus atau gemuk? Jawabannya bermasalah nggak ya? Kurus atau gemuk? Biasanya pertanyaannya seperti itu dengan jawaban mengidentifikasi itu menjadi masalah bagi dia atau tidak. Atau bahkan pertanyaannya saya bangun pagi-pagi gitu ya. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Atau bahkan pertanyaannya apakah saudara tadi belajar tadi gitu ya. Itu beberapa bentuk mengukur apa adanya. Jadi kita menjawab itu ya apa adanya gitu ya. Nah, ada beberapa instrumen yang digunakan pada yang bersifat non-tes ini. Pertama itu ada observasi, wawancara, angket, sosiometri, AUM PTSDL namanya, AUM umum. AUM ini alat ungkap masalah ya. Alat ungkap masalah. Kalau PTSDL itu bidang belajar, AUM umum itu bersifat kepada permasalahan-permasalahan yang bersifat umum. Nah, pembahasan mengenai bentuk-bentuk instrumen non-tes ini itu akan lebih dalam nanti dipelajari pada mata kuliah layanan konseling di sekolah 2. Ini nanti akan lanjut pembahasannya mengenai itu. Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus kepada instrumentasi dengan kegiatan yang berbentuk non-tes. Oke, sebelum kita bahas terhadap tujuan dari instrumentasi, kita berbicara dulu tentang bentuk tadi gitu ya. Ada data-data yang didapatkan dari siswa. Tentu guru bimbingan dan konseling perlu juga memperhatikan bagaimana data tersebut harus tersimpan dengan baik sehingga tidak tersebar. Jadi penggunaan data itu harus menggunakan juga azas kerahasiaan. Jadi guru bimbingan dan konseling perlu menjaga itu supaya data yang sudah diberikan oleh siswa ini tidak terbongkar atau tidak diketahui oleh orang lain, kecuali guru bimbingan konseling itu sendiri dan juga atau bahkan atas seizin klien. Kalau sudah seizin klien atau siswa asuh itu berarti boleh gitu ya. Tapi kalau belum tanpa seizin dari si klien atau siswa asuh itu jangan diberikan kepada orang lain karena data-data ada yang bersifat data pribadi. Jadi apa tujuan dari kegiatan instrumentasi ini? Jadi kegiatan instrumentasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk diperolehnya data yang lengkap dan mendalam ya. Data lengkap dan mendalam tentang peserta didik. Karena begini, konselor itu melakukan konseling terhadap siswa atau klien. Tentu melakukan konseling tersebut perlu data-data terlebih dahulu. Apalagi konselor menemukan siswa yang memiliki masalah, kemudian ingin melakukan konseling. Untuk lebih mendalami masalah tersebut, konselor perlu data. Bagaimana kondisi siswa ini? Nah, dengan instrumen yang pernah disebar sebelumnya, tentu guru BK punya data-data tentang siswa asuhnya. Nah, dengan begitu, guru BK bisa mempelajari baik dari segi latar belakang siswa tersebut, baik dari segi keluarga siswa tersebut atau bahkan perekonomian atau hal-hal nanti yang bakal mungkin menyangkut dengan permasalahan yang dialami oleh si siswa. Jadi
Dengan adanya instrumentasi ini akan diperoleh data yang lengkap dan mendalam tentang peserta didik. Nah, dengan data tersebut konselor akan paham kondisi peserta didik ini bagaimana. Nah, nanti akan digunakan sebagai bahan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Profesor Praitno, guru besar bimbingan dan konseling, mengatakan bahwasanya tanpa dukungan oleh data yang lengkap, kemungkinan besar layanan diberikan ini akan salah suai. Artinya apa? Kita ambil contoh seperti ini. Ada orang pergi berobat karena merasakan sakit perut. Tanpa mencari tahu dulu data-data sakit perutnya seperti apa, orang yang diminta mengobati ini memberikan suatu obat. Obatnya obat apa? Obat sakit perut gitu ya. Tanpa dicari tahu dulu atau tanpa didata dulu sakitnya di mana, kemudian bentuk-bentuk sakitnya seperti apa gitu ya. Itu tentu perlu data dulu sehingga bisa disimpulkan penyakitnya apa. Nah, tanpa mencari data sudah diberikan obat tentu akan salah suai. Dia ngasih obatnya sakit mah, ternyata dia hanya kembung biasa. Nah, terjadi salah suai. Dengan adanya instrumentasi, ini diharapkan penanganan masalah siswa akan lebih efektif karena sudah didukung oleh bahan-bahan pendukung ataupun data-data pendukung yang membantu konselor memahami kondisi peserta didik tersebut. Nah, itu dia tujuan dari instrumentasi ini. Setelah kita melakukan instrumentasi, hasilnya untuk apa? Gitu. Nah, seperti yang dibicarakan tadi, hasil kegiatan instrumentasi ini bisa sebagai kegiatan pendukung dalam pengentasan permasalahan atau kegiatan pendukung dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dan juga hasil data instrumentasi ini bisa menjadi dasar dalam penyusun program kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi guru BK melakukan pelayanan di dunia pendidikan itu berlandaskan kepada data. Apa layanan yang akan diberikan nanti itu harus sesuai dengan data-data kebutuhan peserta didik. Jadi tidak semata layanan diberikan itu hanya melihat dari perkiraan, tidak, tapi harus berdasarkan data. Karena kebutuhan kelas ini akan berbeda dengan kelas yang satu, akan berbeda lagi dengan yang kelas yang satu lagi. Sehingga dengan adanya data-data dari instrumentasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan bimbingan konseling. Bisa jadi dalam program semester. Nah, jadi di awal-awal sudah dilakukan kegiatan instrumentasi. Barulah nanti tercipta namanya suatu program semester bagi seorang guru bimbingan dan konseling. Nah, apakah setiap semester sama layanan akan diberikan? Tentu tidak. Karena semester berikutnya akan disebar lagi instrumentasi, dicari lagi data-data tentang kebutuhan peserta didik, maka akan ditemukan peserta didik mengalami permasalahan apa. Dalam lingkup kelas, mereka satu kelas itu permasalahan yang cenderung tinggi apa, sehingga layanan diberikan akan tahu nanti dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Oke, itulah pembahasan mengenai bagaimana instrumentasi tersebut yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi apa itu bimbingan dan apa itu instrumentasi ya? Kita ulang kembali, instrumentasi itu merupakan kegiatan menggunakan instrumen untuk mengungkap suatu kondisi tertentu tentang peserta didik dan lingkungannya, yang berfungsi dari instrumentasi tersebut untuk diperolehnya data yang lengkap dan mendalam tentang peserta didik. Berdasarkan data tersebut, konselor dapat memahami kondisi peserta didik dan menggunakannya sebagai bahan dasar kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi instrumentasi ini juga merupakan kegiatan pendukung dari salah satu beberapa kegiatan pendukung bimbingan dan konseling 17 plus gitu ya. Jadi instrumentasi tersebut menggunakan instrumen ini terbagi ke dalam dua jenis. Ada instrumen tes dan instrumen non tes.
hasil dari kegiatan instrumentasi ini nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan bimbingan dan konseling. Oke, itu dia pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Boleh nanti saudara mengulang-ulang pembahasan ini untuk lebih mempertajam dan dibaca-baca buku-buku referensi yang lain. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.